Bismillahirrahmanirrahim. Membahas di salah satu atau nomor dua daripada sebab-sebab tadi tayamum, kita sampai di sebab yang kedua, yaitu adalah al-marad, yaitu adalah sakit. Artinya ketika orang itu sakit, maka diperbolehkan bagi orang tersebut untuk melakukan tayamum, bukan dengan wudu. Tentunya tidak semua sakit, hanya sakit-sakit tertentu saja. Nah, kemudian hadis atau apa landasan dalil kok sakit ini termasuk daripada salah satu hal-hal yang menyebabkan orang itu boleh untuk bertayamum, yaitu adalah kejadian yang terjadi di salah satu sahabat. Ketika itu sahabat ini buncur atau kepalanya itu terluka, keluar darah, dalam keadaan dia itu setelah itu junub, keluar mani. Kemudian dia tanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, apakah bagiku ini yang sedang kena penyakit yaitu luka atau buncur? Ketika orang yang seperti ini kena luka, apakah saya ada keringanan? Takut kalau saya wudhu ini bisa meninggal atau seterusnya. Itu yang dia khawatirkan oleh sahabat ini. Maka para sahabat nggak ada keringanan, faghtasil, mandi. Nah, suruh mandi, padahal dia punya luka, dalam keadaan junub, dalam keadaan terluka. Maka dia mandi beneran dan dia meninggal. Maka kejadian ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas Rasulullah mengomentari, qatalahumullah. Orang-orang yang memberikan fatwa itu tadi, fatwa yang salah kepada orang yang minta keringanan, yang bertanya tadi, sungguh dia telah membunuhnya. Qatalahumullah, niscaya Allah akan membunuh mereka. Nah, maka memang harus berhati-hati ketika seseorang tidak tahu akan ilmu pengetahuan, nggak tahu ilmunya, tanya kepada orang yang alim, nggak biar tidak berfatwa seenaknya, tanya orang yang mengerti. Baik, kemudian apa dalil selanjutnya? Dalil selanjutnya adalah kejadian ketika Sayyidina Amr bin As, beliau ketika itu dalam keadaan junub juga, keluar mani pada malam yang sangat dingin. Kemudian beliau bertayamum, karena musim dingin sangat mencekam. Takut beliau terluka atau malah sakit atau bahkan meninggal. Maka beliau kemudian setelah itu keesokan harinya tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana tadi malam saya junub, kemudian keadaannya malam sangat dingin. Maka Rasulullah menjawab, tidak apa-apa, direstui oleh Rasulullah SAW. Kemudian sakit ini terbagi menjadi tiga. Ya, sakit yang gimana ini? Sakit terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-maradul ladzi yakhafu ma'ahu min isti'malil ma' halaka nafsi, yaitu penyakit yang mana orang itu ketika mempunyai sakit atau penyakit yang seperti ini, dengan menggunakan air dia takut mati, takut anggota tubuhnya nggak berfungsi lagi, lumpuh atau nggak berfungsi, seperti buta atau nggak bermanfaat lagi, nggak bisa digerakkan lagi, seperti lumpuh, yaitu gerakan tangan misalkan. Ya, misalkan tangannya luka, kalau ini kena air malah bahaya, malah lumpuh dan seterusnya. Ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua itu adalah an yakhafa ziyadatal illah. Dia takut penyakitnya tambah sakit. Ya. Bagaimana gambaran tambah sakit? Bi an yata'akhkhara syifa bisababi. Sembuhnya tambah lama. Atau yataghayyar udwun dhahir wa huwa ma yabdu indal mina. Atau berubahnya anggota tubuh yang nampak, yaitu anggota tubuh yang tampak itu apa? Anggota tubuh yang biasanya digunakan untuk bekerja, telapak tangan atau tangan sendiri, ya, tangan atau wajah, ya, dan yang seterusnya. Wa kana taghayyur yashinu dzalikal ud, ya, perubahan itu merusak dan membuat jelek anggota tubuh itu tadi, ya. Dan perubahannya sangat nampak, kelihatan seperti sawadin katsir, hitam yang banyak. Ya, ini termasuk salah satu penyakit yang perubahannya sangat nampak di anggota tubuh yang nampak. Dan termasuk digolongkan penyakit yang seperti ini syiddatul barad al-muhlika, yaitu dingin yang sangat dingin. Ya, apabila orang itu nggak mampu memanasi air atau nggak mempunyai water heater, pemanas air, ya, maka ini bisa diketahui dengan apa?
bisa diketahui dengan orang-orang yang berpengalaman dan orang yang tahu akan permasalahan seperti ini. Bagaimana apabila benar nggak kalau dia menggunakan air ini akan memperparah sakitnya, benar nggak kalau ini dia menggunakan air dia akan lumpuh. Nah ini kan kita nggak tahu, bisa tanya konsultasi kepada dokter yang ahli bidangnya. Kemudian al-qismus tsalits, bagian yang ketiga. Apa itu bagian yang ketiga? An yakhafa min isti'malil ma' syai'an yasiran, yaitu dia takut menggunakan air tapi yang dikhawatirkan cuma syai'an yasiran, perubahan atau keburukan yang yasir, sedikit. Ya, seperti kehitaman di anggota tubuh tapi sedikit. Ya, anggota tubuh yang nampak betul di wajah, betul di tangan, tapi cuma sedikit, nggak parah. Au yakhafu syai'an katsiran fi udwin ghairi dhahir, atau khawatir ada perubahan yang banyak tapi di anggota tubuh yang ghairu dhahir, yang nggak nampak, seperti di dada, di balik sarung, di kaki, ya kan nggak kelihatan. Nah, au ta'allama bi isti'malil ma' hal isti'malihi ala jiraha, atau dia merasakan kesakitan ketika menggunakan air, ya. Au bar, atau kedinginan atau kepanasan, yang mana kedinginan kepanasannya ini nggak dikhawatirkan bisa menyebabkan orang ini meninggal, nggak sampai seperti itu, ya. Makanya seperti ini hukumnya apa? Fala yajuzu tayammum fi hadhil halah bila khilaf. Hukumnya dalam bagian yang ketiga ini apa? La yajuzu tayammum, tidak boleh bertayammum. Ya, adapun yang tadi itu, yang satu yang kedua tayammum silakan karena bahaya. Nah, tapi yang ketiga yang barusan ini yang terakhir nggak boleh bertayamum mutlak tanpa khilaf. Amma idza khafa min isti'malil ma' fi udwin min a'dha'ihi aw juz'in min jismihi wa kana 'alayhi junabah fa innahu yaghsilu as-sahih wa yatayammam 'anil 'alil. Adapun kalau dia takut menggunakan air di salah satu anggota tubuhnya, sedangkan ya dia punya junub, keluar mani. Ya, apa yang dia lakukan? Fa innahu yaghsilu as-sahih. Silakan mandi. Ya, silakan mandi, tapi yang dibasuh bagian-bagian yang sahih, yang enggak sakit, yang sehat. Wa yatayammam 'anil 'alil. Nah, nanti setelah mandi bertayamum mengatasnamakan atau sebagai ganti anggota yang tadi nggak dibasuh karena sakit. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jikalau kamu diperintahkan dengan suatu perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Ini dalil bahwasanya ketika orang itu takut menggunakan air, akan tetapi dia punya junub, ya silakan dibasuh semua, mandi semua dibasuh, tapi lukanya nggak usah dibasuh. Setelah itu tayammum. Hakadha wallahu a'lam bishawab.